Oke guys, ya malam sudah pas ya jam 8. Selamat malam semuanya, selamat datang untuk teman-teman ID Crypto dan juga teman-teman yang baru join, baru denger, baru nonton di ID Crypto AMA. Ya, malam ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa ya, yang lumayan hype, lumayan menarik dan unik sekali. Karena yang paling dikenal dari project ini adalah seorang anak kecil yang berumur 13 tahun tapi sudah bisa bikin proyek kripto yang base-nya di jaringan Solana. Oke guys, malam ini kita kedatangan tamu terhormat dari proyek Didi The Duck, Om Rianto Astono sebagai tim, berikut juga ayahnya dari uh, Dev Didid ini, dan kebetulan juga Pak Rianto ini sebagai owner channel Rianto Astono yang mempunyai 300.000 followers lebih di YouTube. Jadi yang teman-teman mungkin sering nontonin kisah-kisah inovatif atau motivasi-motivasi dan video-video yang bentuknya itu sangat inspiratif, pasti sudah pernah nonton di channel Rianto Aston ini. Ya, dan kita undang langsung karena aku juga penasaran ya, dari proyek Indonesia, tapi devnya masih bisa dibilang di bawah umur ya. Tapi tidak masalah, karena yang diperlukan adalah inovasinya. Baiklah, kita undang langsung ya. Selamat datang Mas Rianto Astono di channel ID Crypto. Halo Mas, selamat malam. Oke, thank you sebelumnya sudah menyempatkan waktu ya Om untuk sharing, untuk berbagi tentang project Didit ini. Kemarin sedikit penasaran sebenarnya. Jadi ya apa boleh buat saya ingin undang nih langsung supaya kita bisa ngobrol lebih lanjut dan sekaligus untuk mediator kepada beberapa followers dan members Didit sendiri, berikut juga ID Crypto untuk menyelami lebih dalam ya, menyelami lebih dalam tentang project Didit ini. Oke, sebelum kita lebih lanjut mengenai project Didit, boleh Om perkenalan dulu tentang background Om sendiri, sebenarnya siapa dan posisi di project Didit ini apa. Terima kasih Om. Oke, siap. Kalau saya perkenalkan, saya Rianto Astono. Saya ayahnya dari Zeus. Zeus itu adalah yang membuat project Didit karena dia pada suatu hari minta saya buatin dia meme coin, terinspirasi dari Hami the Hamster. Kemudian ya karena dia mau buat, ya saya bantu buat. Oke. Pertama kali cuman iseng aja gitu. Hmm. Akhirnya sekarang jadi serius gitu loh. Jadi ini project iseng sebetulnya, tetapi karena sudah sampai di DEX dan kita udah berhasil uh, jadi trending nomor satu kemarin, uh, dari diskusi tambahan sama Zeus, akhirnya kami memutuskan untuk kita seriusin project ini, kita jalanin pelan-pelan, kita ubah konsep meme coin-nya untuk jadi konsep meme coin yang punya utility, Oke. yang dijalankan seperti perusahaan. Kira-kira gitu, Mas. Oke, thank you Om. Jadi sebenarnya berawal dari serius, tapi melihat pasar, melihat komunitas kayaknya banyak yang seneng dan Mhm, menarik banyak perhatian juga sebenarnya Om. mhm, Jadi beberapa berita banyak yang merilis tentang Project Didit. Di situ kita jadi lebih tertarik lagi gitu. Dan mhm, kita seneng kalau dari Mas Rianto dan anaknya bisa membuat lebih serius dan bikin utility-utility yang lebih mhm, bagus untuk kedepannya. Ini mhm. menarik. Boleh diceritain Om, siapa Zeus itu dan apa benar masih umur 13 tahun dan bikin token Didit itu sendiri? Apa smart contractnya itu murni 100% diciptakan oleh Zeus atau seperti apa lebih tepatnya? Thank you. Mmm, ya kalau Zeus usianya sekarang 13 tahun, dia kelas 7, dia udah docs juga, jadi wajahnya udah bisa dilihat di mana-mana, di YouTube ya, di Hmm, YouTube. Kemudian ya dia dari kecil sekolahnya, sekolah internasional kebetulan, jadi jago bahasa Inggris. oke. Eee, dia
kepengen bikin kalau video ya bahasa Inggris, jadi targetnya mau global gitu. Tapi awalnya juga nggak kepikiran mau bikin konten-konten video itu gitu loh. Itu karena kita sempat stuck di Pump.Fun. Oh ya, kita launchingnya di Solana kemarin, di jaringan Solana pakai Pump.Fun. Cuma 0,02 Sol aja untuk bikin token di situ. Kemudian Zeus kita bikin 2 minggu stuck di Pump.Fun. Kemudian karena stuck itulah akhirnya kami diskusi gitu, gimana nih? Kalau saya mau aja tak beliin langsung naikin Redium gitu. Tapi kan itu kan nggak sehat buat dia ya. Iya. Akhirnya dia bilang ya udah papa kakak mau bikin video aja lah katanya untuk di YouTube katanya. Mau cerita ini kayak mana. Terus nanti pokoknya ini mau dijalanin gitu. Ya udah kita bikin aja. Saya bilang kita bikin aja. Kemudian kita bikin. Ya ketika bikin itulah dia tiba-tiba jadi king of the hill kemudian naik. Padahal pas hari itu saya sama dia itu lagi di lab di Prodia karena Zeus itu sakit dia demam dan kena tipes. Jadi di lab itu nggak fokus gitu loh. Tiba-tiba ngelihat handphone loh, kok tiba-tiba naik gitu. Langsung ya habis stok darah langsung cepet-cepet ngebut balik rumah karena mau update banner kan. Iya. Mau bayar itu listingnya di Dex itu, di Dex Screener. Ya udah, jadi gitu ceritanya. Nah setelah itu ya kami baru diskusi lagi untuk jalanin ini serius. Dan kayaknya sih sangat serius. Cuman karena dia masih kecil, ya kita bilangnya kita akan santai gitu. Tapi walaupun santai, toh sampai hari ini launchingnya baru berapa hari, udah banyak banget yang dikerjain gitu. Bahkan tool kita aja udah jadi gitu. Cuman hitungan 1 minggu aja. Oke, berarti timnya itu cuma ada 2 nih ya? Gimana? Timnya cuma Pak Rianto dan anaknya, udah ya? Kebetulan Apakah kan itu melibatkan orang lain juga? kebetulan saya punya kantor. Di kantor kan banyak tim juga. Jadi ya mereka bantuin. Oke. Tapi kebanyakan saya. Kalau Zeus itu dia lebih banyak di konsep. Kalau yang awal kemarin dia yang cari tuh karakternya. Katanya ini lagunya lucu katanya. Lebih ke idenya Apa ya. Iya, bebek dedak song. Dia yang kasih nama tuh Didi katanya namanya. Saya cek nama Didi itu udah banyak tuh yang make Didi. Kita tambahin D aja belakangnya Didit. Belum ada waktu itu. Begitu Didit ada sekarang palsunya banyak banget jadi Didit. Banyak yang niru ya. Iya kalau tahu dari awal Didi aja nggak usah pakai D di belakangnya. Iya. Oke. Dia yang cari semua itu, dia yang bikin deskripsinya. Kalau bahasa Inggris dia lebih jago dari saya. Jauh. Karena dia menang terus tuh dari dulu lomba-lomba Olimpiade Inggris juga dia menang gitu loh. Dia jago dan dia suka nulis di blognya ya tentang sepak bola tapi pakai bahasa Inggris. Oh, menarik, keren. Anaknya sangat menginspirasi nih. Ya lumayan lah. Buat para bapak-bapak baru ini. Anaknya nggak banyak macam-macam. Mau dibeliin iPhone dia cuma minta Xiaomi. Ya udahlah. Dia mungkin ngeliat bapaknya ya. Maksudnya ya ngapain kan? Iya. Sebenarnya gimana bapaknya sih bener. Kalau bapaknya bibitnya ada bobotnya, pasti anaknya juga berbobot. Ya amin lah. Oke. Lanjut Tom. Sudah berapa lama proyek Didit ini dan yang sudah dilakukan itu apa aja yang sudah tercapai? Mungkin dari produk yang sudah dibuat atau layanan atau apa yang kemarin aku lihat katanya bikin apa itu Didit by bot ya? Iya. Boleh dijelaskan Om? Kalau berapa lama kita kalau launching dari Pump.Fun itu udah 2 minggu lebih. Tapi kalau kita listing di Dex Screener itu baru 6 hari sampai hari ini. Tapi kita udah launching Pump.Fun by bot itu untuk di platform Pump.Fun itu belum launching official, tapi yang make udah mau 200 sekarang. Karena kebetulan pada saat launching yang di Pump.Fun itu kan ada by bot, tapi cuma 1. Makanya kita bikin by bot untuk yang di sana. Kita nggak mau bikin by bot yang untuk di Solana, karena kalau di Solana udah banyak banget kompetitornya. Kalau di Pump.Fun cuma ada 1. Dan kebetulan ketika Didit by bot-nya kemarin keluar gitu, itu yang 1 kompetitor itu lagi ada masalah gitu. Jadi orang cari-cari alternatif, akhirnya mereka pakai. Dan di sana kita pakai simbol bebek, kemudian ada
ada button bebek juga. Ya untuk lucu-lucuan aja, untuk menyebarkan kalau kita ada token nih gitu. Sekalian untuk clickbait juga. Jadi kalau orang pencet, mereka langsung ke Trojan. Kemudian yang sudah kita lakukan juga lumayan banyak nih. Kita udah rancang ulang websitenya, kita bikin ulang apa yang akan kita kerjakan ke depan. Cuman roadmap-nya memang belum ada. Mungkin minggu depan baru kita rilis karena memang belum sempat untuk dibikin. Kemudian Twitter juga kita sudah upgrade ke premium. Kemudian kemarin saya sudah buat video di channel saya. Ini Zeus besok mau bikin video untuk channel dia dan rilis besok Rabu. Jadi udah lumayan nih. Kita ngomong kita akan slow, kita akan bertahap step by step, tapi aslinya kami mah lari sebetulnya ngerjain. Iya. Jangan terlalu cepet Om, karena kalau Betul, misalkan saya terlalu juga terlalu kalau cepet cepet hype-nya betul, bisa cepet hilangnya betul, Om. Kita betul. slow but sure Betul, gitu. ya makanya saya selalu bilang kalau di dalam grup-grup komunitas, saya selalu bilang pelan-pelan. Nah, Emang maksudnya biar kita slow, padahal ya dari sisi sininya ya kitanya nggak slow gitu loh. iya. Cuman kita akan selalu bikin bikin kita mindset kita pelan-pelan Iya, aja. iya, iya. Ngapain kita buru-buru, Hmm. ya kan? Jus masih SMP loh kelas 1, ngapain dia cepet-cepet jadi miliarder ya kan? Bener. Buat apa? Masih panjang perjalanannya. Ya, Betul, dia harus banyak belajar. oke, I see. Ya, thank you Om. Ya guys, itu hal-hal yang sudah dilakukan dan sudah dicapai dan rencana tim Didit juga mau bikin roadmap ya karena memang dari awal cuma iseng-iseng tapi karena mau diseriusin maka barulah dirancang untuk roadmapnya dan mungkin eh, dari Pak Rianto aja nggak menyangka ternyata antusiasnya kok banyak banget gitu. Iya, nggak menyangka. Saya juga nggak menyangka kalau ternyata bulinya juga banyak banget. Wah jelas kalau itu Om. Heeh, tapi itu justru jadi vitamin gitu loh. Benar benar. Kita Jadi buktikan Om, kita buktiin kalau tapi ternyata kita buktiin buat diri kita sendiri lah. nah Buat iya yang bully biarin aja lah. biarin aja Om karena kalau Heeh, kita ngeladenin nggak bakal ada selesainya karena ya ngapain emang. jangankan project yang masih rilis baru gitu yang udah Mhm, survive beberapa tahun pun tetap kena bully Om jadi iya, tetap sama gitu walau memang, bagaimanapun bully itu pasti datang dan betul. itu bakalan jadi pertanyaan juga ya di Mhm. pertanyaan berikutnya kenapa Zeus selaku dev memilih untuk docs padahal kita tahu sebagian orang Indonesia sangat skeptis pada proyek Indonesia gitu Om. Ya nggak tahu ya, mungkin pertama dia ngerasa ganteng kali ya. Memang ganteng sih Om. Iyalah kayak bapaknya. Eh, itu alasan pertama. Yang Oke. kedua, ya ya docs nggak docs itu juga istilah yang kami nggak tahu sebelumnya. Oke. Iya, kami nggak tahu. Yang kami tahu tuh cuman, "Yuk kita bikin video," dia bilang dia mau bikin video, dia mau cerita ini tentang kisah dia, kemudian dia bilang dia pengen ngejar ini dan dia pengen sukses, kemudian dia pengen menyebarkan ini ke seluruh remaja gitu. Kalau kita tuh harus mulai dari umur yang dini gitu, semakin cepat kita mulai, semakin santai kita ngejalaninnya, dan semakin besar kesempatan kita untuk sukses gitu. Betul. Jadi itu sebenarnya yang dia pengen lakuin gitu, sambil jalan, sambil Oke. belajar, sambil mengajar, kayak Seneca bilang. Ya kira-kira gitulah. Jadi nggak apa-apa lah gitu ya kita Ya nggak apa-apa sih, publikasi karena kita sih nggak mukanya kriminal juga, kita nggak publikasi mau bahwa ngelakuin ini project kriminal. Indonesia gitu nggak apa-apa Om ya. Mhm, iya Oke. iya, karena nggak ada niat 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 buruk, nggak mau Nah ngelakuin benar-benar kriminal, jadi ya iya nggak ada masalah wajah ditunjukin. Udah betul dewasa juga kan, kecuali masih balita atau apa mungkin mungkin enggak lah. Kalau iya ini udah iya 13 tahun kayaknya udah oke lah. mm. Nggak mungkin juga sih guys kalau misalkan seorang Pak Rianto Astono yang namanya sudah lumayan besar di YouTube Mmm, kemudian ada rencana yang kurang baik itu nggak sangat-sangat tidak mungkin ya adapun nanti ke depan progres yang maju lambat atau enggak itu bagaimana komunitasnya jadi ya saya pribadi sebagai orang Indonesia yang berkecimpung di kripto sering ngelihat project Indonesia nggak pernah
jadi FUD dan selalu mendukung, dan khususnya ini yang sangat menginspirasi bahwa seorang anak umur 13 tahun bisa bikin project gitu. Mhm. Jadi istilahnya kita harus dukung dari proyek Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena di luaran sana juga proyek-proyek luar juga sama. Banyak yang rakpul, banyak yang scam, banyak Mhm. yang malah baru bikin 7 hari langsung hilang, bikin 2 hari langsung hilang. Itu banyak banget. Bahkan tokennya listing tapi nggak bisa dijual, beli bisa tapi nggak bisa dijual. Itu Oh banyak ya, honeypot. banget. Iya, honeypot. Heeh. Oke, untuk Zeus ini ya, sebelumnya apa sudah lama Om main di crypto space itu? Apakah sebagai trader atau Mhm. sebagai airdropper atau pekerja Web3 atau apa, gimana Om? Boleh dijelaskan? Gini, dia itu kalau Zeus itu dia udah beli saham itu dari umur 5 tahun kalau nggak salah. Gile. Dia mau ngalahin Warren Buffett Guys, waktu itu ngalahin ya. Warren Buffett. Warren Buffett kan 11 tahun Iya, kan. iya. Ya, dia beli saham itu 5 tahun, itu saham Ultra Jaya. Oke. Ya, WLTJ. Tapi WLTJ itu di buyback terus sama orangnya, jadinya nggak naik-naik. Hmm. Nah, kemudian pas sebenarnya nggak terlalu lama ya, pas awal dia masuk SMP aja dia ketemu temennya itu nggak tahu selalu ngajakin dia, ayo kita trading, ayo kita trading, ayo kita trading. Terus dia nanya saya, papa trading tuh kayak mana? Saya bilang, kamu kalau mau belajar trading susah gitu loh, maksudnya masih kecil baca-baca chart itu. Iya. Kita belajar bisnis aja, aku bilang. Jadi habis itu pas pas belajar belajar bisnis itu ngomong tentang saham, apa kayak mana caranya kita bangun bisnis dan lain-lain. Tiba-tiba dia uh, nonton Hammy the Hamster. Kemudian dia kalau kalau Bitcoin dan lain-lain, dia di cycle yang sebelumnya 4 tahun yang lalu ngikutin juga. Karena kan waktu itu kan lumayan saya waktu itu Bitcoin yang pas pandemi ya, Iya, itu kan hype banget Bitcoin kan, iya semua orang betul. juga ngomongin waktu itu. Nah, Nah, jadi dia juga ngikutin waktu itu, tapi hanya sekedar tahu itu aja. Bitcoin, Ethereum, aku ceritain ini ada namanya Vitalik Buterin, dia ini founder masih kecil juga. Terus dia ini apa, zodiaknya sama kayak kamu, Aquarius, aku bilang gitu. hmm, Ya cuman lucu-lucuan aja iya, iya, waktu iya, itu ya. Heeh. Jadi setelah itu yang kemarin ini dia tahu, tapi dia nggak mendalami namanya anak-anak kan. iya, iya. Cuman sekarang dia setiap hari mulai baca nih. Dia mulai baca tentang tentang Solana ya terutama ya, tentang chain Solana apa-apa aja. Ya udah mulai belajar banyak gitu. Oke, thank you Om. Heeh. Ingat ya guys, ini sudah berkecimpung di dunia saham sejak umur 5 tahun. Jadi sudah ada bakat dari kecil bahwa seorang Zeus ini eh, pengen punya suatu perusahaan yang besar gitu ke depannya, dan mungkin ini adalah jalan pertama untuk Zeus yang perlu kita support. Ya, kita support nih supaya Project Indonesia yang dirilis oleh seorang anak umur 13 tahun yang lumayan fenomenal bisa besar untuk kedepannya. Mhm. Oke, thank you Om. Selanjutnya untuk rencana marketing kedepannya apa yang bakalan dilakukan Om? Apakah setelah ini Om mau datang ke beberapa tempat EME atau beberapa tempat podcast atau Mhm. seperti apa Om? Kalau rencana marketing, ya kita udah diskusi juga, kami udah diskusi juga, lumayan banyak juga. Tapi kalau marketing ya, karena saya orang marketing ya, Mas, saya kan internet marketer udah dari 2004. Oke. Jadi saya akan memasukin ini approach dari sisi saya, dari cara saya yang biasa saya lakukan gitu loh. Untuk AMA dan lain-lain, ya itu kan hal yang baru juga buat saya. Hmm. Mungkin nanti saya minta bantuan Om Ozang atau apa Om Feng untuk bantu gitu, Oke, untuk AMA dan lain-lain. siap, Cuman kalau siap. marketing kita akan approach, pokoknya project ini ya kita akan approach dengan cara yang out of the box gitu, dengan cara yang nggak dilakuin sebelumnya gitu. Mantap. Ya karena kalau marketing misalnya ketimbang aku bayar
listing di trending-trending itu yang mahalnya minta ampun. Iya, mending aku pakai Facebook Ads. Iya, Karena betul. aku udah bisa ngukur, udah main itu berapa lama gitu. Sekarang malah Telegram Ads bisa. Ya, Telegram Ads juga. Udah lebih Sama ini YouTube lagi Ads. tuh, udah lebih apa sih istilahnya, targetnya udah pas banget tuh, Lebih sering. spesifik. Iya, lebih Yang spesifik. kalau advertising itu kuncinya cuma satu, kita bisa tracking cost kita. Ya, Kalau kita nggak bisa tracking, kita nggak tahu itu efisien atau enggak, itu berhasil atau enggak. iya Om. Nah, makanya untuk marketing ya akan menggunakan cara-cara internet marketing gitu loh. Mm. Dan itu akan kita jalanin step by step ke depan. Begitu udah siap untuk dia marketing kenceng ya kita kencengin gitu. Oke. Untuk Menarik, dari menarik. sisi marketing. Cuman kalau untuk dari sisi market nih, tadinya sebelumnya saya tuh kepengen fokus ke Indonesia, oke? Oke. Karena ini kan project Indonesia, anak Indonesia yang buat. Kenapa nggak didukung oleh Indonesia? Tapi semenjak semalam video naik, kemudian tiba-tiba orang komen macam-macam gitu, aku jadi pikir ulang nih. Kayaknya Hmm. memang orang Indonesia ini, ya kita bangga jadi orang Indonesia. Tapi kayaknya Iya, memang orang Indonesia nih harusnya lingkungan. dikit dulu, Iya. kita kebule dulu. Ntar kalau harganya udah naik, baru balik ke sini, Iya. baru mereka beli. Bener Ya Om. kan? Susah Om, lingkungannya Habis emang kayak gini. ngomel-ngomel, ya kan? Iya, iya. Nah, jadi tapi intinya adalah aku masih baru hari ini tadi kita ngomong. Aku bilang Kak kita fokus ke bule dulu deh, kita ke global dulu deh, Hmm. biar kita nggak pahit-pahit nih. Ya, walaupun kita nggak sensi juga sebetulnya, tapi kayaknya kita daripada kita di Indo gitu, belinya 0,01 Solana, ngocehnya panjang banget gitu. Kita fokus di luar dulu. Iya, iya. Kebetulan dia juga jago bahasa Inggris, jadi untuk konten akan fokus ke dia tuh. Iya, iya, iya. Nah, setelah itu ya kita lihat nanti ke depan gimana. Oke, sip, sip. Kalau itu Bener sih Om. aman, kalau marketing sih aman. Oke. Ingat ya, ini backernya sebagai bapaknya itu internet marketer sejak 2004, 20 tahun berpengalaman untuk marketing ya, internet marketing. Jadi ya ini salah satu hal yang mendorong aku lebih tertarik juga sama ini project meme Indonesia yang ada keunikannya dari sisi devnya, kemudian ada dorongan dari Pak Rianto sendiri. Ini sangat menarik Om. Jadi salah Nah, satu hal yang paling aku yakini itu ya karena dua hal tersebut dari mm, bapak dan anaknya. Ini mm. luar biasa. Ya mudah-mudahan lah, Amin, mudah-mudahan, amin, amin Om. mudah-mudahan Zeus bisa mengubah wajah apa project lokal ya. Iya, amin. Ya, mudah-mudahan. Dan ada satu lagi sih yang aku mau bilang, yang hari ini baru didiskusin juga sama dia. Jadi aku bilang gini, orang-orang kripto itu, Kak, mereka itu mencari solusi untuk sesuatu yang bukan jadi masalah, tapi udah ada solusinya. Contohnya NFT. NFT itu adalah solusi untuk sesuatu yang bukan masalah. Masalahnya belum ada, solusinya sudah ada. Nah, kalau kita akan approach dengan cara kita gimana kita selesaiin masalah yang ada gitu loh. Kita akan build ini sebagai company. Jadi aku kasih contoh yang paling gampang itu Medium. Ya, Medium itu kan tempat orang platform untuk nulis. Kayak mana kalau misalnya Didit ini kita bikin platform kayak Medium. Semua orang bisa pakai. Nanti orang tahu oh ini Didit yang punya. Kemudian Medium kan walaupun kita bisa pakai free, dia kan earn money gitu. Dia ah, kan dapat profit. Ya sama, ketika orang mau pakai upgrade premium dan lain-lain, mereka bisa pakai fiat, nanti kita burn jadi Didit, dan mereka juga bisa pakai Didit, dikasih diskon gitu loh. oke. Tapi jangan medium, itu cuma contoh. Jadi dia ini akan Ah, brainstorming 1 minggu, nanti dia kasih ide nih, mau bikin apa nih. Jadi oke. yang kita atasin adalah solusi dari masalah sehari-hari, bukan masalah di dunia kripto. Iya, iya, itu Itulah bakalan lebih kepake Om ya. ya kepake dan dia akan spread gitu loh. Hmm, Bisa nggak itu dibuat? Ya bisa, pasti bisa. Pelan-pelan tapi. ya. Oke, kita tunggu saja nih guys. Ya, Idenya perencanaan untuk pokoknya ini. seperti itu deh, Ah, Mas. iya, iya. Idenya idenya seperti itu. Itu ide besarnya. Ya
baru ngomong aja sekarang, baru ngomong aja, mudah-mudahan tercapai. Karena Amin. waktu kami panjang, dia juga mau terus belajar, aku backup penuh, ya mudah-mudahan bisa jadi. Oke, thank you Om. Thank you sudah sharing-sharing tentang itu juga hal yang baru ya. Dan ya, berikutnya pertanyaan tentang apakah ada ide untuk benefit yang bisa ngasih manfaat untuk holder dan kemungkinan kedepannya bisa berpotensi untuk mendapatkan holder-holder baru di token. Gimana gimana Mas? Putus-putus. Apakah ada ide buat benefit yang sekiranya bermanfaat buat holder sekarang dan sekiranya berpotensi untuk mendapatkan holder-holder baru token Didit dalam waktu dekat ataupun jangka panjang? Terima kasih. Masih putus-putus Mas. Holder Oh, ya maksudnya? iya. Hal yang bisa kasih benefit ke holder intinya itu. Oh, holder. Oke. Kalau untuk holder, jadi kita akan treat holder itu sebagai shareholder. Jadi ya makanya balik lagi karena kami bukan orang kripto, kami orang biasa, kebetulan menggunakan blockchain platform untuk kami bekerja dan berkreasi. Jadi semua holder itu dianggap sebagai pemegang saham. Oke. Oke. Nanti ke depannya kita akan treat Didit ini sebagai company. Kemudian apa, kita akan cari profit, kita akan cari revenue. Revenue-nya kemana? Revenue-nya akan kita burn. Jadi supply-nya akan semakin berkurang supaya harganya akan jadi naik gitu loh. Atau bisa juga revenue-nya kita bagi sebagai dividen. Jadi kalau kalau Mas Ozang tahu itu contohnya itu Krypton, itu di jaringan Ton. Krypton itu dia bagi revenue-nya udah banyak banget, udah 60.000 ton kalau nggak salah. Itu Hmm, dibagi ke pemilik tokennya. ya. Krypton Jadi namanya. keuntungan dari platform itu Mhm. nanti dibagi untuk holder, gitu Ya, kan ya? ada holder tertentu, maksudnya ada syarat kepemilikan ya. Oke, iya iya iya. Ada Kalau batas 100 minimum token lah ya. dibagi, ya capek kita ngiriminnya. Punya punya 1.000 doang gitu ya. $1 gitu. Ada batas minimum dia Iya iya. dibagi, Oke. gitu. Treatment-nya seperti itu untuk holder. Jadi ya karena ini treat-nya sebagai company, tujuannya ya cari profit. Kemudian kita akan semakin besar, semakin membesar, bertumbuh gitu. Semakin seiring dengan itu terjadi, ya artinya ya harganya akan semakin naik, kemudian dapat dividen, ya ya seperti itu. Jadi persis seperti seperti saham. Makanya saya bilang ini blockchain ini mengubah bisnis di masa depan dan itu akan kami mulai gitu loh. Orang nggak perlu lagi IPO, IPO itu syaratnya ribet. Ini bikin Iya token aja. benar, benar Ini benar. kelihatan semua kok, mau dilihat wallet-wallet siapa aja lalu Tuh, lintasnya. syaratnya banyak Kalau banget. kalau IPO saham orang bisa red issue, ini Iya. kita nggak bisa nambah lagi supply-nya. Iya iya. Heeh. Oke. Jadi konsepnya gitu, Om, apa, kita mungkin agak aneh ya, mungkin kedengarannya agak baru gitu, aku Unik juga nggak sih. tahu. Jangan Ya, aneh Om, tapi unik. unik, heeh, Iya, itu heeh, lebih menarik. Di kripto itu yang unik-unik yang paling dicari. iya. Karena gini, kemarin kan maunya meme coin aja, aku bilang, "Kalau kita meme coin aja oke lah, kita nggak punya tanggung jawab apa-apa ya. Tapi meme coin itu nanti kita bisa sampai mana sih? Iya, Selucu apa sih kita?" iya. Gitu loh. Heeh, kalau hanya sekedar meme coin ya, aku sih oke-oke aja meme coin. Karena meme coin itu ketika kita ngobrol-ngobrol begini kan, itu kan dia kasih proof of time ya, ada value ya, yang Betul. kita habisin untuk bicarain gitu. Cuman ya sampai di situ aja. Iya, iya. Terus lah kita, mau bikin cerita apa, tapi ketika kita treat itu dengan cara yang ini, ya kita punya banyak sekali kreativitas yang bisa kita tumpahin ke situ. Betul, betul, betul. Oke, ya itu guys untuk benefit eh, sebagai holder, jangan ragu dan karena ke depan bakalan ada semacam shareholder, pembagian profit atau revenue dari platform yang akan dibangun oleh Pak Rianto dan Dek Zeus kali ya. Mhm, Oke. boleh deh. Kalau dewa kan bukan dia ya. Iya. Oke. Ya, lanjut Om. Untuk Om sendiri,
Seberapa optimis di proyek Didit ini? Dan bagaimana pendapat Om Rianto ketika ada orang Indonesia yang jadi father gitu, ngomong yang kurang Hmm. menyenangkan ke proyek Didit ini? Ya, kalau eh, untuk ini project ini sebagai bapak, ya namanya anak sendiri Hmm, itu pasti akan all out, ya kan? iya. Walaupun saya nggak akan gila-gilaan juga, nggak akan emosional juga, karena dia harus belajar juga proses, terus belajar usaha dan lain-lain, itu pasti. Nggak boleh jadi anak manja, Betul. itu pasti. Nah, kemudian untuk father dan orang-orang yang membuli, kalau aku tuh sebenarnya kalau itu ditujuin buat aku sendiri tuh aku nggak peduli. Iya. Cuman karena buat anak jadi aku agak kepo gitu ya. Sama kayak dia juga Iya, iya. sebetulnya. Kalau dia diejekin dia nggak peduli, tapi kalau bapaknya ada yang ngejekin ya dia marah gitu. Iya. Tapi tadi sempet ngobrol juga, jadi tadi karena hari ini mati lampu, jadi sempet ngobrol banyak nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena nggak cuma mati lampu tadi, internet juga mati. Oh, oh wifi ya? Iya, Iya, semua mati wifi jaringan. mati kalau apa Nggak, yang listriknya mati. seluler juga mati, yang dari apa, Oh, itu juga mati. Tadi bener-bener kacau deh Palembang hari ini. Nah, jadi ngobrolnya banyak gitu. Jadi kami sepakat untuk kita kurangin deh sensinya gitu. Kita nggak usah urusin itu. Tapi kalau misalnya pengen cari-cari semangat gitu, cari-cari vitamin ya baca-bacain aja kita gitu. buktikan Om. Ya, Masa kita ya, depan ketika udah besar gimana respon mereka. iya, Mungkin ada sepatah dua patah kata Om, untuk father Indonesia. yang nggak tahu untuk father itu mereka bagaimana ngelihatnya gitu. Nah, Intinya adalah sampai hari ini Zeus belum menjual satu pun token punya dia. nah, Oke. catatan penting. Iya, dan dia tidak akan menjual itu ketika MC mencapai 5 juta. Ketika MC mencapai 5 juta, dia cuma ngomong dia pengen jual 2-3% aja. Buat apa? Buat beli gitar baru. Udah itu doang. Oke. Habis itu dia mau nunggu apa lagi? Ya dia akan ngembangin terus. Karena misalnya 2-3 tahun lagi dia baru SMA, dia belum butuh duit gitu loh. Ya, Iya, bapaknya masih sanggup kok untuk bayarin yang lain-lain gitu. Udah cukup gitu. Dia pengen itu gedein aja. Nanti ketika dia udah gede ya terserah dia. oke. Tapi dengan bekal pengetahuan itu, aku pikir dia akan jaga kok. Karena kalau mau dijual semua terus mau ngapain? Iya, iya, iya. Iya, mau ngapain? Dan ketahuan gitu Mau kan. kabur gitu. Iya, mau dipindah-pindah juga ketahuan. Benar. Aku udah bilang kalau ini kayak kayak kita telanjang gitu. Orang Iya, bisa lihat semua. bisa Jadi lihat. kita harus kalau ngomong A kita A, kalau kita ngomong B kita B dan kita komitmen dari awal selalu selalu pegang kok, nggak ada masalah. Dan nggak mungkin aku sebagai orang tua ngorbanin masa depan dia, itu tidak masuk akal, nggak mungkin. Dia juga nggak mungkin ngorbanin diri dia. Betul. Untuk begini, berapa banyak sih duitnya? Ya, Iya, berapa banyak? 2-3 M? Ah, kecil banget. Iya, nggak mungkin. ada potensi yang lebih besar yang lebih bisa dapetin berkali-kali lipat M bahkan T dari Mhm, sini. mhm, Jadi kalau mhm. Dan kita itu dan ambil itu nggak kepakai juga sama dia. iya, duit Iya, sebanyak itu buat apa? buat apa? Pakainya yang dikit-dikit aja, yang secukupnya aja. Karena emang Benar-benar. dari kecil diajarinnya begitu. Oke. Kalau cari sekolah, kita cari sekolah paling mahal. Tapi kalau untuk hidup biasa-biasa aja. Sebenarnya father itu datang eh, muncul ketika banyak proyek Indonesia yang akhirnya bisa dibilang gagal ya Om ya. Dan Iya. Enggak, mereka bukan gagal ya. Aku buk- pikir sih itu pertama niat buruk dari awal, atau yang ada kedua dari awalnya iya. niatnya baik, tiba-tiba berubah di Oke, iya iya. Memang untuk ke situ menjadi gagal itu faktornya ada yang memang benar-benar gagal, ada yang benar-benar memang niatnya camp ya. Tapi mhm, emang pada akhirnya gitu menciptakan investor-investor kripto di Indonesia memandang bahwa proyek kripto Indonesia itu kurang bagus. Mereka itu datang dari situ, Om. Istilahnya mhm, kalau kita bisa bilang mungkin korban ya, korban dari proyek-proyek sebelumnya yang mhm, sampai saat ini pun masih banyak banget orang-orang yang seperti itu yang bahkan kemarin aku bilang pun
ya mereka langsung pesimis Om. Langsung Mhm, pesimis bahwa Indonesia bang katanya mhm, gitu. iya, Jadi ya mudah-mudahan aku bisa lebih yakin lagi. Makanya aku undang nih Om mhm, Rianto. iya, Ayo kita ajak bicara langsung, diskusi, dan jujur aku aja sebenarnya udah lama ya tahu tentang Pak Rianto Astono itu karena ya sering nontonin dan di situ aku bisa meyakinkan karakter seorang Pak Rianto Astono dari videonya, dari sudut pandangnya, dari segala macam inspirasinya. Di situ aku jadi yakin ya. Makanya jarang aku share project Indonesia, tapi untuk kali ini project yang baru lahir beberapa hari aku share langsung tuh ke komunitas. Dan ya makasih banyak seperti Bang biasa. Marcel, terima kasih banyak. Oke Om. Lanjut nih Om. Mudah-mudahan ya Om ya, kita bisa ngubah sudut pandang teman-teman dari Indonesia supaya Mudah-mudahan, project Indonesia itu bisa membuat eh, pandangan kacamata yang lebih bagus lagi gitu. mudah-mudahan. Lanjut Om, Ya, bagaimana project Didit ini membedakan dari perbedaan dari koin meme lainnya, terutama dengan konsep tidak menjadi salinan dari salinan. Itu maksudnya apa tuh Om? Boleh diterangkan? Di ya website kan itu ada tuh. ada. Itu Zeus yang buat. Aku nanya Oh, dia juga, maksudnya apa nih Kak? Ya dia bilang kalau apa? Sekarang itu kan dog with head, terus ada cat with head, ah, terus ada PP with head, iya, semua pakai topi katanya. Terus dia bilang yang The Duck Song ini belum ada. iya. Heeh, belum ada. Terus itu legendary, apa, video legend 15 tahun yang lalu, view-nya puluhan juta, ceritanya lucu, bebek yang nyari anggur setiap hari. Iya, Iya, sampai kena marah, dikasih anggur dia nyari limun. Jadi itu iya, iya. lucu, aku nonton video itu, wah lucu aku bilang, "Ini lucu banget bebek ini." Apa, lucu ya, Ini eee, barusan nih dirilis di YouTube-nya nih. Tadi aku nonton juga. lucu, heeh, bebeknya lucu. Tapi, ya itu konsepnya yang membedakan adalah kita cuman menggunakan itu sebagai pop culture aja. Oke. Jadi meme itu cuman dijadikan supaya kita itu enjoy aja, semua jadi kita bisa bikin komunitas, nggak cuman jadi perusahaan yang kaku gitu loh. Ya. Intinya tapi kita akan menjalanin itu sebagai perusahaan. Jadi makanya kami bilang konsepnya adalah, ini bebeknya yang berpikir sebagai seorang entrepreneur gitu, bebek yang bisnis, bebek yang mau cari profit. Oke, oke, oke. Heeh, itu Thank you. bedanya sih. Iya, jadi menarik sih karena bisa ada kalimat tidak menjadi salinan dari salinan. Di sini Mhm, eh, sepertinya Zeus ini udah mengamati beberapa meme-meme sebelumnya dan memang betul itu selalu datang dengan wajah yang mirip-mirip dan kalimat yang mirip-mirip. iya. Betul itu. Jadi dengan kata tidak menjadi salinan dari salinan ini menandakan bahwa dari Zeus sendiri itu sudah ada pengamatan mendalam tentang project-project meme ya. Mhm. Oke. Dia dia itu kemarin tuh buka untuk bikin itu dia buka-buka yang di list yang apa, meme coin apa aja gitu. Heeh. Kemudian dia baca-baca yang dari PP, yang terkenal terkenal lah, Viv, Iya, kemudian iya. Shiba, dia Iya, iya. baca-baca Iya gitu. itu Nah, kan mirip-mirip aja kan dia datangnya ya, Bome kemudian datang lagi yang oh satunya iya tuh. iya, heeh heeh, Iya, iya, iya. Oke, thank you Om. Lanjut Om. Mungkin ini mirip-mirip ya pertanyaannya. Bagaimana pendapatan yang dihasilkan dari usaha Didit akan didistribusikan? Ini mengenai tentang shareholder tadi. Dan heeh. kedua, ya ini satu pertanyaan dirempel jadi dua nih. Apa alasan dibalik strategi pembelian kembali, buyback dan burning, pembakaran token? Thank you Om. Jadi, kayak yang tadi saya udah bilang, idenya kita kita contoh dari Krypton.tools kalau misalnya teman-teman mau buka websitenya, Krypton.tools. Nah, itu dari jaringan Ton. Jadi dia itu punya beberapa produk. Dia juga punya Bybot, kita udah punya juga Bybot. Kemudian dia ada Ton Trending, kemudian dia ada Superbot untuk trading bot, itu kita lagi bikin sekarang. Kemudian dia ada wallet tracker. Nah,
Sampai hari ini saya buka sambil saya buka webnya ini, dia udah bagi 51.094 ton Oke. revenue-nya. Ya itu Iya. dikali aja $6. Iya. Nah, itu dia udah bagi tuh sebagai revenue share. Nah, kita akan contoh itu tuh. Ada contohnya enak. Jadi tinggal tinggal ngikutin aja konsepnya. Jadi konsep konsep baginya begitu. Iya, hanya Atau kalau kita nggak bagiin, kita burn supaya ngurangin supply. iya, beli, buyback kemudian Atau burn gitu. buyback ya, buyback Nah, kemudian burn supaya iya. ngurangin supply. Atau kan kita pakai sistem blockchain nih, kita pakai konsensus. Kita punya duit segini, ada walletnya segini. Sekarang kita bikin voting aja yang punya hak suara. Kita mau apain nih? Kita kembangin bisnis Oke. kita mau bagiin, kita mau burn, kita voting. Hmm. Kalau mereka milih, oh kita kembangin aja biar lebih besar lagi revenue ke depan. Ya udah kita kembangin. Kalau mereka mereka pikir kita bagi yuk biar kita bisa nikmatin. Ya udah kita bagi. Kita voting aja. Enak, blockchain tuh Iya. begitulah caranya. Makanya ya ini perfect gitu loh. Wadah yang sangat bagus. Iya. Ya memang yang project meme itu yang base-nya of community ya. Memang Hmm, segala keputusan harus ada di tangan komunitas. Jadi voting ya, itu salah satu jalan yang paling penting. sering dilakukan oleh project-project meme dari Ah, beberapa project sebelumnya ya. ah. Dan ya itu Belum sih bikin voting-voting begitu. menghasilkan kepercayaan lebih Om. Oh, Karena ya. dengan suara komunitas yang didengar itu bisa mendorong dan menambah komunitas berikutnya gitu. Mm, Istilahnya mm, teman-temannya ngajak teman-temannya lagi gitu. Karena komunitas yang kuat, project yang kuat itu bagaimana komunitasnya sekuat apa gitu. mm. Itulah Iya, iya, pondasinya ya. komunitas penting sih memang. Penting Aku banget Om. menyadari sangat-sangat penting. Iya, betul. Ya, kita nggak saling kenal tapi kok baik-baik banget gitu ya. Iya. Jadi ya itu akan jadi prioritas pertama sih. Ya, oke. Ya, thank you Om. Dan berikutnya tentang tantangan ya, tentang tantangan-tantangan di project ini. Apa tantangan yang paling besar dalam meluncurkan dan mengembangkan token Didit? Dan pembelajaran apa yang bisa dibagikan untuk teman-teman di sini? Thank you Om. Tantangan sejauh ini yang terbesar itu waktu ya, Hmm. karena kebetulan ini mendadak baru 6 hari, jadi semuanya itu serba belum teratur gitu. Harus dicari formula lagi gimana caranya supaya ini bisa teratur, grup-grup bisa diawasin dan dijaga dengan baik, kemudian project juga bisa dijalanin, ada orang-orang yang menjalaninya. Nah itu akan diatur, sambil jalan sih sebetulnya. Itu tantangan yang paling 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 besar, karena kebetulan baru, mendadak, tapi itu akan diatasin pasti untuk ngatasin tantangan itu. Kira-kira gitu. Oke, thank you Om. Itu ya beberapa pertanyaan dari saya yang ada juga yang saya ambil dari beberapa pertanyaan komunitas ya. Kemarin tadi sore aku bilang, ayo yang mau bikin pertanyaan siapa nih? Mhm, Jadi ya memang itu kombinasi antara pertanyaan aku dan pertanyaan teman-teman di komunitas. Dan untuk teman-teman juga nih kalau dari followers Binance Live yang nonton di sini ya, kalau punya pertanyaan silahkan dikirimkan ya. Karena barangkali teman-teman ada pertanyaan yang pengen langsung dijawab sama eh, Pak Rianto, teman-teman bisa langsung komentar aja, langsung kirim di komentar. Oke, kita tunggu dulu nih. Ada nggak nih pertanyaan? mhm. Dari tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang kirim, cuman aku nggak Lewat bisa ya? save ya, kelewat. Oke. Oh iya, ada yang nanya tokenomic Om. Tokenomic juga Tokenomic ya belum mau dibahas dibuat. ya bener. Tokenomic juga mau dibuat nanti apa sama bareng sama roadmap. Nanti Oh, dirilis di website oke. minggu depan mungkin. Mudah-mudahan selesai. Iya, iya. Karena ya itu harus harus Hamazius kan dia yang nentuin. Aku cuma ngasih saran aja. Ini mau kemana, ini mau kemana. Nanti dibuat dan dirilis untuk tokenomics dan roadmap.
Oke, Kalau sekarang kebetulan roadmap-nya Quark Quick Quick. iya. Belum Iya, ya, jadi intinya belum belum belum, belum tapi bisa Quark Quick Quick dipublish ya tentang tokenomik, tentang belum, roadmap ya. minggu depan. Oke. Tapi ada nih pertanyaan lagi. Tadi mana nih? Tentang Certik, CoinGecko dan lain-lain. Apakah nanti akan dilengkapi Om? Audit ke Certik, kemudian listing CoinGecko dan market cap dan Iya lain iya. sebagainya. Kalau itu sambil jalan sih. Kalau untuk audit, Certik sama listing di mana, CoinGecko ya? Ya, Iya, itu jadi udah di-submit kemarin, udah di-reject. oh Kayaknya dia perlu syarat untuk listing di CHEX dia dulu, yang salah satu exchange yang ada di list dia dulu deh, baru dia bisa. Gi sebetulnya ini sih Om, lebih ke apa ya? Data dari project sendiri. Kalau untuk Data apa? CoinGecko. Iya. Jadi kalau Data apa? data dari mulai roadmap, white paper, Oh iya iya, website oh iya. ya. Jadi kalau udah besar itu mungkin udah lebih jelas gitu ya projectnya. Mereka Mhm, baru bakalan ngelisting project ini gitu. Jadi kalau oke. untuk listing di checks luar itu tidak menjadi syarat untuk CoinGecko. Jadi Oke, jadi bisa difokuskan untuk melengkapi data, untuk melengkapi informasi dari project Didit ini. iya. Berarti nanti begitu itunya siap mau di-resubmit berarti? Betul betul harus Siap. seperti itu. Oke Om. Dan pertanyaan selanjutnya ada nih dari Mas Parto nih di grup Telegram. Tanya Om, sebagai meme project ini nanti mau diajukan ke OJK nggak untuk keamanan? Sebagai proyek meme apakah ini akan listing di market mana saja? Nah, Mhm. dua itu pertanyaannya. Nggak Apakah tahu tuh, nanti Ozang ada? ada referensi nggak? Kalau kalau meme coin harus didaftarin ke OJK emang? Sebenarnya enggak. Iya. Sebenarnya enggak juga. Bapepti, OJK tetap aja sebetulnya enggak begitu Entar kita daftar ke sono dia efisien. bilang, "Ngapain kamu ke sini?" Sebenarnya ada kok sebenarnya. Bukan OJK sih, lebih tepatnya ke Bapepti ya. Itu salah satu syarat untuk listing di checks lokal seperti di Oh, Pitu Bapepti. gitu. Iya, seperti Bapepti. Indodax gitu. Itu Bapepti ya? itu sebagai persyaratan saja untuk listing di exchange lokal gitu. Oke, Exchange kita siap. Kalau sendiri. Bapepti sih gampang, Oh, ada orang kalau dalam gitu ya, Om. mantap nih ada orang dalam, guys. Tenang. Tapi kalau untuk di luar mungkin Bitmart atau exchange-exchange lain bahkan Binance ya itu bisa kok Bitmart segala macam tanpa Iya. Asal ada dari duit bisa itu. betul itu sih lebih tepatnya. Yang penting Nantilah duitnya kita ada. pelan-pelan. Nanti pelan-pelan. Pelan-pelan guys. Nanti memang Pelan-pelan. pasti ya untuk listing itu dicek Pastilah. Kita pengen eh dia minta-minta sama kita lah, biar oh, didiskon. Pelan-pelan. oke, apakah ini nanti akan membuat komunitas Telegramnya? Oh, untuk Mas Parto pertanyaan grup Telegram ya, udah ada kok Om. Telegram Indonesia, Telegram Global sudah ada, Twitter juga udah ada. Jadi ya itu pertanyaan udah bisa saya jawab langsung dan satu lagi pertanyaan mau beli banyak tapi terkena price impact besar, mengapa? Boleh dijelaskan Om? Ini sepertinya eh belum begitu menguasai, belum begitu tahu dia tentang Sleeping ya. Mhm. Jadi kenapa price impact-nya besar yaitu karena boleh dijelaskan Om? Ya karena kalau, volume trading-nya lagi banyak dia karena MC-nya baru segini dia geraknya ini banget, Hmm, volatil banget. Jadi slippage-nya gede harus. iya betul Dan juga betul. kayaknya kemarin udah mulai banyak MEF-MEF yang masuk ya. Jadi Hmm, mulai ya nyopet-nyopet lah di dalam. Jadi sarannya sih sebetulnya kalau kalau aku sih lebih lebih menyarankan jangan FOMO, jangan hmm. terburu-buru, Boleh terus pantau-pantau dulu Om ya. iya, kalau lagi transaksinya lagi slow, baru boleh masuk. Sama Oke. aku juga bilang di grup kok, "Kalau udah cuan, jual deh, nggak apa-apa kok, nggak harus Oh, jadi fanatik holder harus hold keras, jual lah take profit." Kita realistis aja, tapi habis koreksi, ya beli lagi. oke, Iya, iya. nggak harus yang kayak orang gila, "Hold hold hold hold," ngapain sih? Hold sampai mati gitu. Ngapain? Mau ngapain udah cuan mah boleh guys, boleh Makanya kok, ambillah boleh dikit. ambil profit Iya, lah. Masa ambillah, kita hold nggak heeh, iya ambillah. Itu haknya kok, karena udah percaya ini kan, ya ambillah.
Ini menarik nih karena rata-rata kalau misalkan kita wawancara nih sama tim project, oh jangan dijual, jangan dijual, tunggu dulu sampai sekian persen profitnya. Tapi enggak Ya, untuk ya, sini. ya tunggu dulu memang. Jangan cuma 3% Oh, untungnya kalau dijual, itu mah habis ngapain? DP dong. Iya, maksudnya jangan buru-buru. Cuman kalau udah pikir, ah udah 100%, udah 200%, ya jual lah. Paling nggak jual modalnya dulu, sisanya biarin running. Ah, Ya gitu. betul, Maksudnya nggak ada masalah itu. Kita namanya market ya, ya wajar-wajar aja. wajar. Mhm. Oke, kayaknya kita udah cukup nih Om. 50 menit. Boleh kita close nih Om ya. Siap. Tapi sebelum kita close nih, apa ada pesan-pesan untuk eh, audiens kita sebagai penutup gitu Om? Gimana Mas? Putus lagi nih. Eh, sebagai penutup nih Om, mungkin ada sepatah dua patah kata untuk penutupan, untuk pesan kepada Mhm. audiens kita, kepada grup eh, komunitas ID Crypto dan member semuanya. Thank you Om. Iya. Sebagai penutup ya kalau saya rasanya tadi dari tadi udah lumayan cukup, Cukup ya. panjang untuk menjelaskan. Jadi tinggal kita buktikan, teman-teman khususnya orang Indonesia, kita sama-sama orang Indonesia, apa, harusnya sih percaya. Intinya adalah kita belum jual token milik kita satupun, Zeus sudah dox, saya tidak mungkin mengorbankan Zeus, itu tidak masuk akal. Eee, Betul. jadi kalau ingin bergabung sama Didit, kita mengubah wajah, kripto lokal, kemudian kita mengubah wajah kripto lokal di dunia, mudah-mudahan kita bisa sama-sama gitu untuk menjalaninya. Jadi di sini nggak ada, dev yang akan ninggalin gitu, tapi juga dev tidak bisa sendiri, dev butuh komunitas. Jadi kita sama-sama kalau percaya dengan project ini, kalau seperti Zeus bilang, kalau kamu percaya dengan project ini, beli sedikit dikit, simpan, dukung di komunitas, ya kita jalanin sama-sama. Oke. Kira-kira itu sih cuman. Kalau nggak percaya, ya udah nggak apa-apa. Oke Om, thank you sebagai penutup. Ya, ini mungkin kita cukupkan ya guys, karena udah hampir sejam, kurang 8 menit nih. Kita berbincang mendengar lebih banyak, lebih dalam tentang Project Didit ini. Yang cukup menarik adalah dari devnya adalah seorang anak yang umur 13 tahun yang masih sangat perlu kita support. Dan kedua, jangan lupa bahwa seorang ayah yaitu Pak Rianto Astono ini adalah seorang internet marketer yang berpengalaman sudah 20 tahunan, sudah 20 tahunan. Jadi apa salahnya guys kita dukung untuk komunitas Didit ini untuk project lebih berkembang lagi karena kita sangat butuh project Indonesia yang maju bener-bener besar gitu, yang bisa Mhm. dikenal di kancah internasional. Itu sangat Mudah-mudahan sangat jadi salah menarik. satunya, Ya, amin. mudah-mudahan. Dan ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join, yang sudah kirim pertanyaan, dari teman-teman semua yang sudah join dari awal sampai selesai. Terima kasih banyak ya, karena sudah mendukung kita. Dan ya, terima kasih juga kepada Pak Rianto Astono dan tim. Semoga apa yang di-share, apa yang sudah dibagikan, pengalaman tentang Pak Arianto dan juga Zius dalam membangun proyek ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Ya, terima kasih teman-teman dan Pak Rianto, sekali lagi terima kasih, kita bisa tutup amak malam ini. Thank you dan selamat malam. Ya, terima kasih.